peserta didik kelas 10, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Cita, dalam pembelajaran matematika secara online. Oke, bagaimana kabar kalian setelah liburan panjang ya, 1 tahun? Nah, kalian bertemu lagi dengan saya, namun kali ini kita masih dalam pembelajaran secara online. Oke, di semester 2 kali ini, materi pertama kita adalah aljabar fungsi, komposisi, dan inverse. Oke. Untuk kompetensi dasar, 3.5 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian untuk KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Dan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan limit fungsi aljabar, baik itu fungsi polinom dan fungsi rasional. Kemudian, peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat limit dalam penyelesaian soal. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke. Nah, bila f dan g suatu fungsi, maka operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dari penjumlahan. Jumlah fungsi fx dan gx dapat ditentukan dengan dalam kurung f plus g x sama dengan f dalam kurung x plus gx dengan daerah asal d f irisan dg. Baik, kita ke contoh soal. Contoh 1. Diketahui fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan x kuadrat min 4. Tentukan f plus g dalam kurung x. Maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus ini ya, menjadi f plus g dalam kurung x sama dengan fx plus gx. Nah, kita ganti fx-nya dengan x plus 2 dan kita ganti gx-nya dengan x kuadrat min 4. Nah, kemudian kita susun dari pangkat yang tertinggi. Maka x kuadrat kita letakkan di depan, baru kemudian x pangkat 1, ini ya, walau tidak ditulis ini adalah x pangkat 1, kemudian 2 kurangi 4. Sehingga jika kita sederhanakan menjadi x kuadrat plus x min 2. Oke, selanjutnya kita ke pengurangan. Selisih fungsi fx dan gx bisa kita tulis f min g dalam kurung x sama dengan fx min gx dengan daerah asal d f min g sama dengan df irisan dg. Contoh, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x dan gx sama dengan 2x plus 1. Tentukan f min g dalam kurung x. Dengan menggunakan rumus ini, nah, kita ganti fx dengan x kuadrat min 3x dan kita ganti gx dengan 2x plus 1. Ingat, karena ini pengurangan, jangan lupa di sini diberi tanda kurung. Nah, kita buka kurung dulu ya, nak. Nah, ini menjadi min 2x, kemudian ini min ketemu plus menjadi min. Nah, kemudian kita sederhanakan. Ini tetap di depan. Nah, yang ini min 3x, min 2x menjadi min 5x, dan yang ini tetap min 1. Oke, selanjutnya kita ke perkalian fungsi. Perkalian fungsi fx dan gx, kita tulis rumusnya f dalam kurung f kali g dalam kurung x sama dengan fx dikalikan gx. Dengan daerah asal df kalikan g sama dengan df irisan dg. Contoh soal 3. Diketahui fx sama dengan x min 5 dan gx sama dengan x kuadrat plus x. Tentukan dalam kurung f kali g x. Maka penyelesaiannya f kali g dalam kurung x sama dengan fx kalikan gx
Nah, fx-nya diganti dengan x min 5 dan gx diganti dengan x kuadrat plus x. Nah, untuk perkalian aljabar di sini kita ingat lagi perkalian aljabar saat SMP ya. Nah, kita kalikan satu-satu sehingga menjadi, nah ini kalikan x kuadrat menjadi x pangkat 3. Kemudian ini min 5 kali x pangkat 2 menjadi min 5x kuadrat. Kemudian x kalikan x jadi positif x kuadrat. Kemudian min 5 kalikan positif x menjadi min 5x. Diingat lagi ya pelajarannya saat SMP. Nah, kemudian kita sederhanakan atau dekatkan dengan suku-suku yang sejenis. Nah, yang di sini yang sejenis adalah yang berpangkat 2. Nah, sehingga di sini tetap x pangkat 3. Kemudian di sini min 5x pangkat 2 dijumlahkan dengan x pangkat 2 menjadi min 4x kuadrat. Kemudian ini tetap. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pembagian. Pembagian fungsi fx dan gx dapat ditentukan dalam kurung f per g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x per g dalam kurung x. Dengan daerah asal df per g sama dengan df irisan dg, di mana gx tidak sama dengan 0. Contoh soal 4. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 min 4 dan gx sama dengan x plus 2. Tentukan dalam kurung f per g dalam kurung x. Penyelesaiannya, nah, f per g dalam kurung x sama dengan fx per gx. Sama seperti tadi, fx kita ganti dengan x kuadrat min 4 dan gx kita ganti dengan x plus 2. Nah, kemudian kita selesaikan. Bu, di sini tidak bisa dibagi. Nah, kita jangan berhenti di sini, tapi kita lihat bahwa yang atas atau yang pembilang x kuadrat min 4 itu bisa kita faktorkan. Ingat pembelajaran saat SMP faktorisasi suku aljabar. Nah, ini adalah bentuk selisih kuadrat, maka yang pembilang ini kita faktorkan menjadi x min 2 dikalikan x plus 2. Dinamakan selisih kuadrat karena yang satu min, yang satu positif. Nah, kemudian kita lihat yang pembilang dan penyebut atau yang atas dan bawah ada faktor yang sama, yaitu x plus 2 dan yang penyebut juga x plus 2. Maka kita bisa mencoret fungsi ini ya, sehingga tinggal x min 2. Nah, maka ketika setelah kita sederhanakan, hasil pembagiannya menjadi x min 2. Nah, itu adalah aljabar fungsi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang mana kalian sudah belajar itu saat SMP. Nah, selanjutnya kita masuk ke berikutnya mengenai menentukan nilai fungsi. Misal saya punya soal diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Maka tentukan f dalam kurung min 1. Kita akan menentukan nilai f dalam kurung min 1. Oke, mudah saja ya. Kita hanya tinggal mensubstitusi atau mengganti x dengan min 1. Sehingga menjadi 2 kali min 1 pangkat 2 plus 5. Sehingga menjadi, ini kita kuadratkan menjadi 1, kemudian kalikan depannya 2, sehingga menjadi 2 plus 5 sama dengan 7. Kemudian, jika saya meminta f dalam kurung 1, juga sama, kita tinggal mensubstitusi x dengan 1. Seperti ini. Sehingga kita peroleh menjadi 2 plus 5 juga sama dengan 7. Bagaimana kalau nilainya f dalam kurung 2? Oke, sama, kita ganti x-nya dengan 2. Sehingga menjadi 2 kali 2 pangkat 2 plus 5. Sehingga ini kita selesaikan terlebih dahulu menjadi 2 kali 4. Ingat, 2 pangkat 2 itu 4. Sehingga menjadi
8 plus 5 sama dengan 13. Selanjutnya F3 juga sama. Kita hanya tinggal mengganti X-nya dengan 3, seperti ini. Sehingga kita peroleh 3 pangkat 2 itu adalah 9. Kemudian kamu kalikan dengan 2 menjadi 18. Kemudian jumlahkan dengan 5 menjadi 23. Mudah ya? Nah, bagaimana jika saya minta F dalam kurung A? Maka konsepnya sama seperti tadi. Ya, jika tadi X-nya kita ganti dengan bilangan yang saya tentukan di sini, maka ini juga sama. Maka fungsi ini X-nya kita ganti dengan A. Sehingga menjadi 2 kali A pangkat 2 plus 5. Ingat, saat pembelajaran SD, yang didahulukan adalah yang di dalam kurung. Maka kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. A pangkat 2 berarti artinya A kali A, menghasilkan A pangkat 2. Nah, lalu di sini ada 2, maka kita kalikan dengan 2. 2 kalikan A pangkat 2 menjadi 2A kuadrat plus 5. Oke, pahami ya. Nah, itu kalau saya meminta F dalam kurung A. Nah, bagaimana jika saya meminta F dalam kurung X plus 1? Nah, maka konsepnya juga sama dengan bilangan yang ini tadi. Maka kita akan mensubstitusi X plus 1 dalam fungsi F dalam kurung X. Atau artinya si X kita ganti dengan X plus 1. Sehingga fungsi tersebut menjadi ini. Nah, di sini ada X ya. X-nya kita ganti atau kita substitusi dengan X plus 1. Nah, seperti ini ya. Jadi sama seperti tadi. Kalau ini diganti angka semua, karena di sini mintanya angka 3, maka diganti 3. Nah, karena di sini dalam kurungnya adalah X plus 1, maka kita ganti X-nya juga dengan X plus 1. Nah, kemudian jangan lupa selesaikan yang di dalam kurung. Maka kita akan menyelesaikan X plus 1 pangkat 2 terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan dengan depan. Karena ini artinya 2 kali hasil dari perpangkatan X plus 1. Oke. Nah, karena pangkat, maka di sini saya tulis X plus 1 kalikan X plus 1. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung dengan menggunakan aljabar pada slide sebelumnya ya. Oke, kita kalikan sehingga kita peroleh X plus 1 kali X plus 1 menjadi X kuadrat plus 2X plus 1. Ya, kemudian hasil yang di dalam kurung ini kemudian kalikan dengan 2 terlebih dahulu. Ya, ingat pelajaran SD, perkalian dan pembagian diselesaikan terlebih dahulu. Nah, maka kita kalikan 2 kalikan X kuadrat menjadi 2X kuadrat, kemudian 2 kalikan 2X menjadi 4X, 2 kalikan 1 menjadi 2, nah kemudian baru kita jumlahkan dengan 5. Nah, di sini kemudian kita sederhanakan dengan pangkat tertinggi selalu diletakkan di depan. Nah, ini 2X kuadrat, karena tidak ada temannya tetap 2X kuadrat, kemudian 4X juga tetap. Nah, yang di sini 2 tambah 5 kita sederhanakan menjadi 7. Nah, itulah dalam menentukan nilai fungsi. Oke. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan pertama di semester 2 ini. Saya berharap kamu bisa memahami apa yang saya berikan pada kesempatan hari ini. Baik, jika ada pertanyaan, kalian bisa chat saya melalui email pribadi saya atau melalui WA. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.